Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan konsep yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya dinilai dengan angka, akan tetapi harus dapat menciptakan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas, terdapat 3 pilar pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Nah, hal ini dapat diwujudkan dengan pemerataan ekonomi bagi masyarakat tidak terkecuali bagi daerah yang tertinggal. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 sampai 2024. Di mana di situ dijelaskan terdapat 62 daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Daerah tertinggal seringkali menghadapi berbagai tantangan atau struggling dalam pembangunan ekonomi seperti infrastruktur yang minim, kemudian keterbatasan akses layanan keuangan, rendahnya pendidikan, dan kesenjangan digital. Nah, dalam konteks ekonomi, upaya memberdayakan daerah tertinggal menjadi sangat penting untuk memastikan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah penjuru Indonesia. Di mana salah satu pendekatan inovatif yang dapat menjembatani kesenjangan ini adalah pemanfaatan teknologi smart contract berbasis blockchain. Selain infrastruktur dan regulasi, literasi digital di kalangan masyarakat juga merupakan tantangan. Menilik potensi yang ada, pemanfaatan smart contract berbasis blockchain dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Indonesia. Mengotomatisasi proses kontrak dan mengurangi biaya transaksi teknologi ini dapat membuka akses ekonomi bagi kelompok rentan, seperti usaha kecil dan menengah, serta masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, pemerintah berupaya untuk mendorong inklusi keuangan. Penggunaan teknologi blockchain dapat menjadi salah satu solusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya mendorong perkembangan teknologi digital dan keuangan inklusif. Indonesia telah memiliki beberapa landasan yang memungkinkan pengembangan transaksi digital berbasis blockchain dan smart contract. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 menegaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ini memberikan legitimasi hukum bagi penggunaan teknologi digital dalam transaksi ekonomi. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan membuka peluang bagi penyedia layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk blockchain, untuk berkembang di Indonesia. Dan regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk implementasi smart contract dalam transaksi keuangan dan bisnis. Selain itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyusun kerangka hukum untuk mendukung implementasi smart contract berbasis blockchain. Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 serta beberapa peraturan otoritas jasa keuangan telah memberikan dasar hukum bagi transaksi digital. Akan tetapi, regulasi-regulasi tersebut itu belum mengatur lebih spesifik terkait dengan implementasi smart contract berbasis blockchain bagi transaksi digital. Saudara-saudara, fenomena-fenomena tersebut merupakan sebuah realitas yang harus kita perhatikan dan juga beri penguatan, terutama dalam kerangka regulasi sebagai dasar keteraturan dan juga sebuah dasar kemajuan dari sebuah bangsa yang kita sebut Indonesia. Dan untuk itu, kami Nuansa Patriae dari Universitas Ahmad Dahlan memberikan sebuah solusi dengan judul Menciptakan
Inclusive Economy Growth di Indonesia melalui pemanfaatan smart contract berbasis blockchain. Blockchain yang mendasari implementasi smart contract muncul sebagai salah satu inovasi yang mendukung berbagai sektor termasuk sektor perekonomian. Blockchain dikenal karena sifatnya yang transparan, aman, dan memungkinkan transaksi untuk direkam tanpa adanya pihak ketiga. Smart contract yang berjalan di atas jaringan blockchain dapat mendukung peningkatan efisiensi ekonomi dan memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok marginal, khususnya dalam kegiatan perekonomian. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa solusi yang kami tawarkan itu adanya smart contract berbasis blockchain. Adapun pengertian daripada smart contract itu sendiri adalah suatu program komputer yang berjalan secara otomatis untuk melaksanakan perjanjian dan prosedural hukum. Smart contract juga itu disimpan dalam blockchain yang berbentuk seperti teknologi dan juga buku besar yang terdistribusi. Smart contract juga itu memiliki tujuan seperti kepastian transaksi, keamanan, dan transparansi. Selain smart contract, terdapat juga blockchain. Blockchain adalah teknologi penyimpanan data yang terdesentralisasi, transparan, dan aman, di mana data tersebut tidak dapat dihapus ataupun diubah, sehingga teknologi ini sangat relevan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya dalam transaksi keuangan. Teknologi smart contract yang berjalan di atas blockchain, di mana teknologi ini dapat memastikan bahwa kontrak tersebut aman, tidak dapat diubah dan tidak dapat diintervensi oleh manusia setelah diprogram. Seperti halnya dalam sebuah transaksi keuangan, smart contract dapat memastikan bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan setelah pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dapat mengurangi risiko perselisihan dan meminimalisir adanya ketergantungan pihak ketiga seperti bank, pengacara, ataupun notaris yang dapat meningkatkan biaya transaksi. Teknologi smart contract berbasis blockchain memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi inklusif di Indonesia. Hal ini memperluas akses ke layanan keuangan, meningkatkan efisiensi proses transaksi, serta memberdayakan kelompok masyarakat yang belum terhubung dengan sistem ekonomi formal. Teknologi ini dapat menjadi katalis perubahan. Namun, agar potensinya dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka diperlukan regulasi yang mendukung, edukasi yang komprehensif, serta pengembangan infrastruktur digital yang memadai. Langkah-langkah ini dapat membuat Indonesia berpeluang untuk memanfaatkan blockchain yang kedepannya dapat menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di dalam potensi manfaat yang diberikan oleh smart contract berbasis blockchain dalam rangka meningkatkan inklusivitas ekonomi di Indonesia, ada beberapa hal penting yang harus kita highlight sebagai outline, di mana salah satunya adalah terkait dengan tantangan atau challenging dalam pengimplementasian smart contract berbasis blockchain tersebut. Di mana tantangan utama atau terbesarnya adalah terkait dengan kesiapan infrastruktur digital di Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa bahan baku utama dalam pengimplementasian teknologi ini tentunya adalah kondisi internet yang stabil. Memang, per hari ini, Indonesia kian hari pengguna internetnya kian meningkat. Berdasarkan data dari APJII, per hari ini penetrasi pengguna internet Indonesia bahkan mencapai angka 78,19%. Di mana hal ini tentu saja menunjukkan signifikansi daripada pengguna internet Indonesia. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan bahwa per hari ini berdasarkan data juga dari APJII ada sekitar 12.548 desa yang masih belum memiliki koneksi internet yang stabil atau belum merata dalam hal internet sebagai bahan baku utama dalam pengimplementasian smart contract berbasis blockchain ini. Nah, tentu saja hal ini jika dibiarkan terus-menerus maka akan mampu memberikan potensi dan masalah di kedepannya terkait dengan pengimplementasian smart contract berbasis blockchain ini. Tantangan lainnya yang juga signifikan adalah kurangnya kesadaran dan juga adopsi teknologi dalam sektor swasta. Khususnya sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam penerapan smart contract, seperti dalam sektor pertanian, manufaktur, dan juga logistik. Meskipun perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi sudah mulai menerapkan teknologi smart contract, akan tetapi penerapannya dalam sektor swasta dinilai masih sangat rendah. Sektor usaha kecil menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia masih enggan untuk menerapkan teknologi smart contract ini dikarenakan berbagai kendala. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat, dan yang kedua, minimnya pengetahuan, dan yang ketiga, ketidakpastian regulasi. Selain infrastruktur dan regulasi, literasi digital di kalangan masyarakat juga merupakan tantangan yang besar. Smart contract yang merupakan pemahaman teknis terkait blockchain dan juga pemrograman masih merupakan konsep yang relatif baru dan kompleks bagi sebagian masyarakat Indonesia. Menurut Indeks Literasi Digital Indonesia 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo menunjukkan skor literasi digital Indonesia
mengatasi tantangan yang ada, tentu saja terdapat strategi yang harus kita lakukan. Pertama, peningkatan infrastruktur digital. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan pusat data di wilayah terpencil dan pedesaan untuk memastikan akses data yang memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga teknologi blockchain dan smart contract dapat diakses lebih jauh. Yang kedua, pengembangan regulasi yang mendukung. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai smart contract dan blockchain, termasuk jaminan perlindungan data pribadi dan kepastian hukum bagi transaksi digital, agar menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi adopsi teknologi ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu peningkatan literasi digital. Program literasi digital ini harus digalakkan secara masif, termasuk bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta masyarakat di daerah yang belum terjangkau oleh teknologi, sehingga teknologi smart contract berbasis blockchain ini dapat dimanfaatkan dan digunakan. In conclusion, teknologi smart contract berbasis blockchain memiliki potensi yang luar biasa dalam rangka menciptakan inclusive economic growth di Indonesia, tidak hanya dalam sektor keuangan, tetapi juga mampu meningkatkan transparansi dan mengurangi ketergantungan pada perantara. Melalui smart contract berbasis blockchain, transaksi dapat dilakukan secara aman dan terdesentralisasi, serta akan mampu memberikan peluang kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, ke dalam akses ke sistem perbankan konvensional. Nah, tetapi dalam rangka pengimplementasian ada satu poin penting yang perlu kita perhatikan, bahwa pengimplementasian kerangka hukum dan juga regulasi-regulasi yang memadai dan juga penguatan-penguatan kepada regulasi-regulasi yang sudah ada seperti Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan perlu diperbaiki kembali, perlu direkonstruksi kembali. Dan harapan kami, pengimplementasian smart contract berbasis blockchain ini tentunya mampu memberikan kontributif yang positif kepada Indonesia. Di akhir video ini, kami ingin menutup dengan adagium Atau patah Latin Yang berbunyi Innovation as Fundamentum Progressus. Lihat lagi, lihat. Sabar. Mana? Bukan itu. Belum aku pencet. Thank you.